Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sudah temukan semua, amin. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, satu ayat yang sangat memberkati kita dan pastinya akan mengubah kehidupan kita. Dengan tema berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Berpadanan artinya sesuai. Berpadanan artinya sama. Ya. Apa yang dimaksud dengan berpadanan dengan Injil? Ya. Berpadanan ini kita yang mengikuti Injil Kristus harus hidupnya sesuai dengan Injil Kristus. Kalau saya boleh membaca kebenaran firman Tuhan, ya dalam terjemahan lain dikatakan hidup ini life, pakai bahasa Inggrisnya, tetapi diterjemahkan lain lagi, life ini artinya sebagai warga negara, hidup sebagai warga negara. Nah, di Indonesia ini kita hidup sebagai warga negara Indonesia, ada aturannya, amin. Ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Aturan itu dibuat untuk dilanggar atau ditaati. Ditaati. Aturan itu dibuat untuk dilakukan. Aturan itu dibuat supaya hidup kita ini tertib, amin. Hidup kita ini sesuai, ada arahannya. Tidak sembarangan kita melakukan ini dan itu. Indonesia ini punya banyak sekali aturan. Dan sebagai warga negara, kita mesti ikuti apa yang menjadi aturan dari bangsa ini. Kenapa? Karena kita hidup dalam suatu bangsa. Ada pemerintahnya yang mengatur kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi, bahwa sebagai warga kerajaan Allah ada aturan-aturan dari Allah yang perlu kita lakukan. Yang melatar belakangi Paulus menulis surat ini adalah pada saat itu jemaat di Filipi mengalami penderitaan dan penganiayaan karena Injil. Bahkan Paulus pun dia dipenjara karena pemberitaan Injil. Hari-hari ini kita belum masuk penjara kan karena Injil. Ya, paling kita hanya sedikit dihina, kita sedikit diolok, kita sedikit ya diejek. Tapi Paulus karena Injil, Paulus masuk penjara. Di penjara sana kalau kita pergi, kebanyakan mereka masuk penjara karena mereka melakukan pelanggaran. Karena mereka melakukan kesalahan, makanya mereka masuk penjara. Tapi Paulus waktu dia di penjara bukan karena dia melakukan pelanggaran, tapi karena pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan. Ya, Paulus rela masuk penjara karena firman Tuhan. Paulus rela mengalami banyak sekali penderitaan. Asal apa? Asal jemaat yang dia layani itu berdiri teguh. Amin. Asal jemaat yang dia layani itu tetap kokoh di dalam Tuhan.
Makanya dia bilang, dia nasihatkan kepada jemaat di Filipi supaya apabila aku datang aku melihat, ataupun aku tidak datang aku mendengar. Ya, ini kerinduan dari Paulus, dan pastinya ini kerinduan dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini, khususnya Bapak Gembala di tempat ini. Kerinduannya apa? Supaya jemaat hidup sesuai dengan firman. Tidak ada kita punya kerinduan yang lain. Tidak ada motivasi yang lain sebagai hamba Tuhan, termasuk saya. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada ambisi yang lain. Selain apa? Melihat jemaat Tuhan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja. Makanya kita mesti meresponi kebenaran firman Tuhan dengan baik. Jangan sekali-kali Bapak Ibu kita semua di tempat ini meremehkan firman Tuhan. Celakalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ada aturan-aturan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita sendiri sudah baca kebenaran firman Tuhan bahwa warga kita berasal dari kerajaan Allah. Artinya kita harus tunduk pada otoritas Allah. Kita harus mengikuti apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali penderitaan, penganiayaan yang mungkin kita alami hari-hari ini. Ya mungkin apa yang saya alami tidak sebanding dengan apa yang Om Agus alami. Mungkin Om Agus sampai menangis setiap hari, ya, bergumul dengan kehidupan kerohaniannya. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini Paulus mengatakan tetap berdiri teguh. Kenapa banyak orang yang sudah ikut Tuhan tetapi di ujungnya mereka meninggalkan Tuhan? Di ujungnya mereka menjauhkan diri daripada Tuhan karena hidup mereka tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Orang yang tidak hidup dalam Injil Kristus, orang yang tidak baca firman, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, kita lihat hidupnya gampang rapuh. Amin. Gampang sekali meninggalkan Tuhan. Saya dengar berita yang viral, seorang mantan pendeta, artinya dia dulu pendeta. Ya, dia mantan pendeta. Kalau lihat di YouTube dan sebagainya, dia bilang ini firman, ini Alkitab. Saya kentut ya di Alkitab ini. Kita lihat 1 bulan apakah 1 bulan saya mati. Kalau tidak mati Alkitab ini tidak berkuasa. Mantan pendeta. Akhirnya apa? Hidup sekarat sampai sekarang. Kenapa? Karena meremehkan firman Tuhan. Tidak meresponi firman ini. Hati-hati kalau kita sudah dengar firman Tuhan lalu kita tidak mau berubah. Kenapa Paulus sampai mengatakan hal seperti ini? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, karena Paulus mau mereka yang sudah menerima Injil Kristus harus hidup seperti Injil Kristus. Hidup berbeda. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa, ketika masalah datang, penganiayaan datang, penderitaan datang, kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan, kokoh, tidak goyah. Yang di Brasil Bapak Ibu mungkin sudah nonton, ya, mereka buat karnaval, festival, ada pemujaan setan. Padahal Brasil itu apa? Ada orang Kristen di dalamnya. Orang Kristen di Brasil itu, agama Kristen penduduknya, tapi mereka buat festival karnaval pemujaan setan. Patung-patungnya banyak. Mereka buat drama Tuhan Yesus disalibkan sambil tertawa-tertawa. Diejek-ejek. Besoknya langsung banjir bandang tsunami datang. Mereka
tidak puas dengan itu, beberapa waktu kemudian orang-orang sementara beribadah, mereka datang lalu menganiaya anak-anak Tuhan. Setelah itu apa? Tuhan kirim lagi musibah, kebakaran. Ya. Artinya apa? Tidak boleh main-main dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini butuh Tuhan. Amin. Kalau kita tidak butuh Tuhan, kita tidak akan bisa kuat sampai sekarang. Makanya supaya kita tetap berdiri kuat di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan hidup, yang harus kita lakukan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Orang yang sudah menerima Injil, di sini kita bukan orang baru. Amin. Di sini kita bukan orang baru. Bahkan sudah dari kecil, dari Geva ya, sampai kita semua sudah ulang-ulang mendengar Injil. Amin. Bahkan setiap hari Minggu kita dengar Injil. Setiap hari Selasa dengar Injil. Setiap hari Rabu dengar Injil. Hari Kamis dengar Injil. Hari Sabtu dengar Injil lagi. Minggu dengar Injil lagi. Sudah berapa puluh tahun kita dengar Injil? Pertanyaannya, sudah sesuai tidak hidup kita dengan Injil? Amin. Sudah sama tidak? Sudah sepatutnya tidak kita hidup dengan Injil? Kelakuan hidup kita sudah benar atau belum? Nah, kalau kita setiap hari 1 minggu berapa kali dengar firman Tuhan, lalu hidup kita tidak berubah, ya, artinya saat kita mendengar, kita tidak meresponi dengan baik. Amin. Sebab orang yang mendengar firman, hidupnya pasti diubahkan. Amin. Orang yang dengar firman, hidupnya berbeda. Ini Paulus punya kerinduan supaya jemaat ini harus hidup sesuai dengan Injil. Makanya Paulus rela, sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia harus masuk penjara. Inilah kerinduan kita. Makanya saya juga punya kerinduan yang sama seperti Paulus. Saya mau jemaat-jemaat Tuhan di GBI Siloam Yerusalem, sekalipun saya tekankan kita sedikit, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Kita sedikit, tapi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, tapi hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, kita sedang menghina Tuhan. Jangan kita bermain-main dengan Tuhan. Satu kerinduan Tuhan Yesus adalah Dia mau supaya kita dan Bapa menjadi satu. Orang kalau satu artinya cocok, sama, makanya bisa bersatu. Kalau kita berbeda, tidak mungkin kita bersatu. Amin. Kita di sini karena satu pikiran, satu pandangan, satu pemahaman, satu Kristus, makanya semua ada datang duduk di gereja. Nah, yang Tuhan mau kita bersatu dengan Bapa. Bagaimana cara supaya kita bersatu dengan Bapa? Hidup kita harus sesuai dengan Injil Kristus. Hidup kita harus sesuai dengan firman Allah. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemarin waktu pembinaan rohani di tempatnya Leni, saya bilang ke anak-anak, kenapa itu anak-anak kerasukan? Karena tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di timur sini terlalu banyak orang kerasukan. Betul? Orang meninggal,
1-2 hari kerasukan, ini yang masuk, itu yang masuk, setan yang masuk, aduh. Kenapa orang kerasukan? Saya berani katakan, karena tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Jadi jangan bilang dia kerasukan karena ini yang masuk, ini yang masuk. Tidak. Kalau Tuhan ada dalam kehidupannya, bukan setan yang masuk, Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Ya, Diana pulang sampaikan ke teman-teman, kamu jangan kerasukan. Kalau kamu kerasukan tandanya kamu tidak berdoa. Ya, kita lihat ketika Legion itu, kenapa banyak masuk? Karena dalam hidup mereka tidak ada Tuhan. Akhirnya apa? Roh-roh jahat yang menguasai kehidupannya. Dalam kehidupan kita ini ada 2 hal, Bapak Ibu catat baik-baik. Ada 2 hal. Kalau bukan Tuhan yang pakai kita, setan yang pakai kita. Amin, betul? Betul? Kalau bukan Tuhan yang pakai kita, setan yang akan pakai kita. Pilihannya di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ini mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan? Kalau saya mau dipakai Tuhan, saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau saya mau dipakai setan, tidak usah baca Alkitab, tidak usah berdoa, tidak usah datang gereja, tidak usah bangun persekutuan dengan Tuhan, tidak usah. Dengan sendirinya Anda bersahabat dengan setan. Kalau bersahabat dengan setan artinya Anda sedang membangun perseteruan dengan Allah. Anda sedang membuat kehidupan Anda sendiri menjadi musuh Allah. Ya. Pagi hari ini mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik-baik. Kita harus melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita masih bicara hal yang sama, Bapak Gembala masih bicara hal yang sama, Kak Marco masih bicara hal yang sama, saya juga masih bicara hal yang sama. Tandanya apa? Kita belum berubah. Firman ini kita yang sebagai pembicara firman, ketika dikasih tugas selalu merenungkan, apa yang saya mau sampaikan? Apa yang saya mau sampaikan? Kenapa? Karena yang kita mau sampaikan itu bertujuan untuk mengubahkan kehidupan jemaat. Kita tidak mau penyampaian firman Tuhan ini berlalu begitu saja. Pulang, datang, duduk, dengar, sudah selesai, pulang, sudah. Yang penting kita sudah datang gereja. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan, jangan datang ibadah karena merasa bersalah dengan manusia. Jangan saya mau datang ibadah, nanti tidak enak kalau saya tidak datang ibadah. Nanti Mama Gembala bilang apa? Saya tidak enak kalau tidak datang ibadah, nanti Bapak Gembala bilang apa? Jangan pernah tanamkan perasaan bersalah. Ya. Benar? Jangan bilang saya mau datang ibadah karena takut, perasaan. Jangan. Anda sudah salah berpikir. Saya mau sampaikan ulang-ulang kepada kita semua. Saya mau datang ibadah kenapa? Saya mau datang untuk kepentingan Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu rasa bersalah. Dan saya juga sebagai hamba Tuhan tidak perlu merasa bersalah. Kalau jemaat tidak datang, atau jemaat datang terserah. Kenapa? Saya sudah sampaikan, datang ibadah untuk kepentingan Tuhan. Kita harus jadi jemaat-jemaat yang dewasa seperti yang dikehendaki oleh Paulus. Kita jangan menjadi bayi. Amin. Walaupun kita sedikit, walaupun kita kecil, tapi kita ini orang-orang yang dewasa. Jangan jadi bayi. Bayi itu apa? Ditimang terus. Ya. Dipukul terus pantatnya supaya apa? Supaya terlelap, ya, tidur. Sebagai ibu-ibu kita kan sering begitu. Anak-anak supaya tidur.
bayi itu dimanja terus. Jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi jemaat-jemaat yang ketika ditimpa dengan masalah, ditimpa dengan persoalan, ditimpa dengan tantangan, tetap apa? Kuat. Makanya Paulus bilang begini, perhatikan baik-baik, Paulus bilang begini, supaya apabila aku datang aku melihat, atau aku tidak datang pun aku mendengar. Kenapa Paulus sampaikan seperti ini? Paulus mau supaya baik ada Paulus ataupun tidak ada Paulus di tengah-tengah jemaat Filipi, mereka tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Paulus mau jemaat-jemaat di Filipi yang sudah terima firman Tuhan, yang sudah terima Injil, mereka harus dewasa. Tidak boleh mengandalkan Paulus. Tidak boleh mengandalkan siapapun. Orang yang dewasa dalam Tuhan, dia tidak mengandalkan manusia. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan, jangan jadi bayi. Jangan jadi bayi rohani, kapan kita besarnya? Kita jadi bayi, kita kalau punya anak saja, ya, kita punya anak saja maunya cepat besar. Supaya apa? Supaya bisa buat ini sendiri, ya, supaya bisa bantu kita, supaya bisa makan sendiri. Artinya dia bisa melakukan sendiri. Kita yang punya anak saja, kita mau anak kita cepat besar supaya dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Tidak perlu kita suap lagi. Kenapa? Karena dia sudah makan sendiri. Kenapa? Suap anak itu juga butuh waktu. Belum kalau dia tidak mau makan, mesti kita paksa lagi. Kenapa? Karena dia bayi. Kita mesti bujuk terus. Jadi kita orang tua maunya anak cepat bertumbuh besar. Begitu pula dengan Tuhan. Dia sebagai bapak, kita sebagai anak, dia mau kita jangan menjadi bayi. Dia mau kita bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi kuat. Ya. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang Kristennya mungkin baru 1-2 bulan, tapi dia sungguh-sungguh. Ada orang Kristennya sudah dari lahir sampai besar, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Ya, yang Tuhan lihat bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Yang Tuhan lihat bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Makanya kita baca firman Tuhan, ya. Ada yang sudah kerja dari pagi, ada yang baru datang, tapi dikasih upah yang sama. Kenapa? Tuhan tidak melihat kamu dari jam berapa kerja, tapi Tuhan melihat siapa yang kerja. Tuhan melihat kita. Tuhan sedang melihat kita. Tuhan sedang mengamat-amati kita. Setiap hari matanya tertuju kepada kita. Matanya melihat. Melihat kita satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan mau semakin hari kita bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Ada banyak sekali kita tidak tahu ke depannya apakah yang akan terjadi dengan dunia ini. Amin. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kapan hari saya jual minyak goreng 16.000, tiba-tiba sekarang sudah 18.000. Kemarin kami ada duduk kumpul dengan beberapa orang, mama ada ketuanya bilang, sekarang harga minyak berapa?
Mama-mama bilang 19.000. Semua sudah mengeluh. Saya bilang, wah, waktu lalu kami baru 16.000, sekarang sudah 19.000. Memang yang saya jual 16.000 itu sudah habis. Jadi saya juga tidak jual lagi. Saya tidak tahu harganya sekarang berapa. Masa-masa yang kita hadapi ini bukan semakin gampang. Amin. Betul. Semakin susah, semakin sulit. Tapi orang yang dalam Tuhan akan disertai Tuhan. Saya bilang begini dalam hati saya, dalam hidup saya. Ketika kita ikut Tuhan, bukan berarti persoalan tidak ada. Bukan berarti kita tidak ada masalah. Tapi ketika kita ikut Tuhan, sekalipun ada persoalan, tapi penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini, mari kita hidup sesuai dengan Injil Kristus. Jangan lagi kita bermain-main dengan Tuhan. Amin. Jangan lagi kita bermain-main dengan Injil Kristus. Kenapa saya bilang kita bermain-main dengan Injil Kristus? Karena seringkali kita sudah tahu ini harus dilakukan, tapi kita tidak mau lakukan. Tandanya apa? Kita bermain-main. Tandanya apa? Kita meremehkan firman. Dan Tuhan tidak mau dengan orang yang bermain-main dengan firman. Tuhan itu serius. Dia sampaikan firman ini dengan serius, tidak main-main. Dan dia mau kita juga lakukan dengan serius. Jangan sampai kita ini tahu firman, tahu Injil, tapi tidak mau berubah. Kita sedang mempermainkan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa apa? Celakalah orang yang mempermainkan Tuhan. Sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan itu bukan anak kecil yang kita bermain-main dengan kata-katanya. Kita saja sebagai orang tua kalau omong serius, lalu anak-anak menanggapi tidak dengan serius, dia bermain, kita rasanya tidak suka. Kenapa? Karena kita sampaikan itu benar, itu hal yang penting, makanya disampaikan. Dan kita mau diresponi dengan hati yang baik, meresponi dengan perlakuan yang baik. Begitu pula kehidupan kerohanian kita. Firman ini disampaikan oleh Tuhan untuk apa? Kita lakukan, bukan kita langgar. Bukan kita tidak taat, harus taat. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini tuntutan Tuhan. Amin. Ini tuntutan Tuhan. Saya harus sempurna. Saya harus seperti yang Bapa mau. Saya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini tuntutan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menuntut kita hari ini dan seterusnya harus hidup sempurna. Amin. Harus hidup sempurna. Dia sudah kasih segala-galanya. Amin. Kadang-kadang kita ini, saya dengar dan saya mengamati, salah satu pendeta bilang gini, kadang-kadang orang Kristen ini terlalu bertingkah. Wah, saya bilang, wih, apa itu maksudnya? Bertingkah itu begini, seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Jadi kita maunya diberkati dulu, dikasih kesehatan dulu, dikasih duit dulu, baru mau pergi gereja dengan sungguh-sungguh. Itu namanya orang Kristen bertingkah. Maunya dapat yang enak-enak dulu, maunya doa dijawab dulu, baru mau pergi ke gereja atau baru mau berdoa. Ya, padahal Tuhan sudah kasih nafas, Tuhan sudah kasih kekuatan, Tuhan sudah kasih berkat. Ya, walaupun kita tidak kaya seperti orang lain, tapi apa? Anak-anak kita hidup sehat. Orang tua kita hidup sehat.
Masih ada makanan, masih ada minum cukup. Sekalipun makan dengan ikan tunjuk, tapi masih bisa makan. Jadi kalau datang beribadah jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya bilang, saya kumpul-kumpul ini apa? Kumpul-kumpul emas, ya. Lalu yang tersisa ada emas batang 1 gram. Waktu Bapak Gembala umumkan minggu lalu untuk apa? Kita patungan bayar uang ongkos tukang, ya, ongkos tukang. Jadi saya bilang, wah ini saya pergi jual, sudah saya punya emas 1 gram ini, emas batang bukan emas perhiasan, emas batang. Dan itu sudah harga 1 juta lebih. Itu sudah harga 1 juta lebih. Ya baguslah, ini saya jual setengah untuk gereja, setengah untuk saya. Pulang dari gereja saya cari-cari itu emas, tidak tahu dapat. Emas tidak tahu di mana. Lalu Marco bilang begini, sudahlah, tidak usah pikirkan. Saya bilang, iya, kamu bilang tidak usah pikirkan, tapi itu tuh saya kumpul-kumpul uang sedikit baru dapat itu barang. Dan ini harganya pas naik, iya kan? Harga emas pas naik. Saya sudah ngobrol dengan teman. Lalu teman saya bilang, sudah kakak kasih saya itu emas, saya yang pergi di pegadaian saja. Oke. Cari-cari emas sampai ini hari emas tidak dapat. Tapi apakah saya tidak jadi memberi? Tidak bisa. Lalu itulah yang Tuhan lihat dari kehidupan kita. Kamu memberi, saat kamu kekurangan kamu bisa memberi atau tidak? Ya? Ataukah kamu mau memberi lalu kamu bilang begini, Tuhan berkati saya baru saya bisa berikan? Tidak. Tuhan melihat dari hati. Saat kita memberi dengan ketulusan tanpa embel-embelnya, itulah yang Tuhan lihat. Satu kali mungkin saya sudah pernah bersaksi, kami dengan kekurangan kami mau jalan ke Kupang, lalu sebelum kami jalan kami titip uang di Bapak Gembala untuk ya pembangunan mau apa pintu ke jendela waktu itu. Lalu kami pergi ke Kupang. Sampai di Kupang, waktu mobil ini berhenti, kami tidak kenal ibu ini siapa. Kami tidak tahu ibu ini siapa. Dia hanya dari Timor Leste yang kami tahunya. Tapi kami tidak pernah berjumpa dengan dia sebelumnya. Waktu tuan mobil ini turun, dia langsung sorong uang persis yang sama seperti kami berikan ke gereja. Dia bilang ini untuk Pak dan Ibu. Tuhan itu mau berkati kita tepat pada waktunya. Tidak cepat, tidak juga terlalu lama. Tepat. Dia tahu masa yang tepat untuk memberkati kehidupan kita. Asal apa? Hidup sesuai dengan firman, itu saja cukup. Makanya firman Tuhan kita ulang-ulang sampaikan kepada jemaat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang utama. Hidup sesuai dengan firman dulu, dengan Injil Kristus dulu. Semua pasti Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita. Walaupun tidak lebih, tapi cukup. Amin. Lebih baik kita menjadi orang yang berkecukupan. Firman Tuhan sendiri ajarkan kepada kita, ya. Doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Beberapa hari yang lalu saya sempat membuat status di WA. Jangan inginkan apa yang tidak perlu kamu, tidak terlalu penting untuk kamu miliki. Yang terpenting dalam kehidupan kita ini bagaimana lakukan firman, itu saja. Sekali lagi saya mau sampaikan, tidak ada yang pernah sia-sia ketika kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu sendiri yang rasakan berkatnya. Amin. Ketika Om Agus ikut Tuhan, Om Agus sendiri yang rasakan berkatnya seperti apa. Dulu tinggal di kos,
sekarang punya rumah sendiri, Tuhan berikan, Tuhan penuhi apa yang menjadi kebutuhan. Itulah Tuhan kita, itulah Bapa kita. Asal apa? Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan cukupkan kehidupan kita. Mari kita belajar menghargai firman Tuhan. Mari kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Sampai Tuhan datang, Tuhan melihat bahwa kita punya iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.